Kenapa nenek moyang kita dulu melarang menanam pohon nangka tepat di depan rumah? Apa yang sebenarnya mereka tahu? Apakah hanya soal akar yang bisa merusak pondasi? Ataukah ada sesuatu yang lebih dari itu? Dalam tradisi kejawen, setiap pohon dianggap memiliki tuah. Mereka punya isi, punya energi. Dalam primbon dikatakan, nangka disebut sebagai pohon yang membawa daya tarik gaib. Nama nangka berasal dari kata nang, berbunyi seperti menang atau menangkap, dan ka yang dalam bahasa simbolik bisa merujuk pada kaweruh atau kekuatan tak kasat mata. Maka, secara halus, nangka dimaknai sebagai pohon yang menangkap energi gaib, menyerap getaran dari alam sekitar, termasuk dari penghuni rumah. Apa saja rahasia gaib di balik pohon nangka di depan rumah? Pertama, penjaga gerbang energi. Dalam primbon Jawa kuno, setiap pohon besar, terutama yang berbuah dan berakar kuat, dianggap sebagai pangon energi, penjaga aliran daya dari alam. Pohon nangka bukan sekedar tanaman buah. Ia dipercaya menyerap dan menyimpan energi dari bumi dan langit. Letaknya di depan rumah bukan hanya soal keindahan, tapi ia bisa jadi gerbang antara dua alam. Maka tak heran kalau ada rumah yang terasa hampa atau berat auranya. Kalau diperhatikan, seringkali ada pohon nangka yang tumbuh menjulang di depannya. Kedua, menarik getaran energi gaib baik yang positif atau negatif. Ada mitos yang mengatakan, konon menanam pohon nangka di depan rumah bisa mengundang datangnya makhluk halus untuk bersemayam. Bukan karena pohonnya, tapi karena pohon ini menyukai kesunyian, dan kesunyian itulah yang mengundang datangnya energi gaib. Dalam banyak kepercayaan dan cerita rakyat, genderuwo atau banaspati kadang memilih pohon nangka sebagai tempat pesisiran sebelum masuk ke pekarangan manusia. Karena buah nangka yang manis, bergetah dan harum itu menjadi magnet bagi makhluk halus tertentu. Tapi perlu diingat, mitos bukan untuk ditakuti. Mitos adalah simbol atau lambang dari kenyataan yang terjadi, tidak hanya secara fisik, tetapi juga batin. Jadi bukan soal makhluknya, tapi getaran yang dibawa. Dan apakah rumah itu mampu menampungnya atau malah tenggelam dalam energi itu. Ketiga, menangkal arah mata angin dan energi rezeki. Dalam primbon Jawa, arah mata angin memegang peranan penting, termasuk dalam hal menanam pohon. Jika pohon nangka ditanam di timur, ia melambangkan pertumbuhan spiritual. Tapi jika berada tepat di hadapan pintu utama rumah, terutama jika menghadap barat laut, dipercaya bisa menghambat aliran rezeki dan keberuntungan. Kenapa? Karena pohon nangka termasuk tanaman yang menyerap dan menyimpan energi di sekelilingnya. Maka bila diletakkan di jalur aliran energi masuk, misalnya depan pintu atau teras utama, ia bisa jadi seperti bendungan, menyumbat aliran energi baik, termasuk rezeki, tamu, bahkan jodoh. Menurut primbon Jawa, penempatan pohon nangka tidak hanya estetika, tapi juga metafisika. Pohon besar dan bergetah seperti nangka bisa menghalangi hawa baik masuk ke dalam rumah jika diletakkan di jalur utama energi. Keempat, sebagai simbol lelaku batin. Tak semua tentang pohon nangka adalah buruk. Dalam falsafah kejawen, pohon ini juga menjadi simbol ketekunan dan kesabaran. Buahnya yang besar, tapi lama matang, melambangkan lelakon urip. Bahwa apa yang besar itu perlu waktu, perlu tirakat, dan kesabaran. Daging buahnya manis, tetapi kulitnya berduri dan getahnya lengket. Seperti hidup, untuk mencapai manisnya, kita harus melewati duri, harus merasakan ketidakenakan dan ketidaknyamanan terlebih dahulu. Orang tua zaman dulu sering berkata, hidup itu seperti nangka, kalau hanya melihat luarnya, terlihat sulit. Tapi kalau berani membuka dan membersihkan getahnya, maka akan menemukan rasa manis yang luar biasa. Kelima, apakah harus ditebang? Banyak yang bertanya, kalau pohon nangka sudah terlanjur ada di depan rumah, apakah harus ditebang? Di satu sisi, sayang jika ditebang karena buahnya lebat dan enak. Namun di sisi lain, keberadaannya membuat rumah terasa sepi dan kurang bergairah. Jawabannya tidak selalu. Yang penting adalah arah dan niat. Jika memang pohon itu tumbuh
tidak menghalangi pintu utama atau tumbuh sedikit ke samping dan dijaga kebersihannya, maka tidak selalu membawa mudarat. Justru bisa menjadi perisai alami, peneduh, dan penyeimbang energi. Namun jika seandainya pohon itu sudah membuat rumah terasa hampa, sepi, tidak bergairah, sering terjadi konflik tanpa alasan jelas, rezeki terasa seret, atau terjadi mimpi buruk berulang, maka mungkin sudah saatnya dipikirkan. Sebelum menebang, lakukan selamatan kecil, minta izin secara batin. Bisa dengan bacaan ayat suci Al-Quran, doa-doa khusus, dan kalaupun masih takut atau bimbang akan terjadi sesuatu, jangan sungkan minta pertolongan kepada orang yang dipercaya ahli di bidangnya. Karena dalam budaya Jawa, pohon merupakan makhluk punya jiwa, dan setiap jiwa pantas dihormati. Namun dalam hal ini, alasan orang-orang bukan karena pohonnya, tapi takut karena pohon nangka ini dipercaya sering dijadikan tempat bersemayam bangsa makhluk halus. Leluhur kita tidak melarang tanpa sebab. Mereka tidak hanya berpikir soal batang dan buah, tapi juga tentang energi, tentang keseimbangan dan keselarasan antara manusia dan alam. Kalau pohon nangka ada di depan rumah, bukan berarti harus ditakuti, tapi kita perlu peka. Apakah keberadaannya membawa kesejukan atau justru membuat suasana tidak kondusif? Semua itu bisa dirasakan dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Jadi, apapun yang ada di sekitar kita, termasuk pohon di halaman rumah, jangan langsung dinilai dari luarnya saja. Lihatlah dengan hati, dengarkan dengan rasa. Seperti kata pepatah Jawa mengatakan, sing waspada bakal selamat. Sing ngerti tanda, ora bakal kesasar.